Boleh kita ambil yang 3 itu, kita melakukan pembelajaran project begitu? Itu bisa kah, Ibu? Bisa, karena dia kan non-akademik dan juga akademik, tuh bisa dua-dua. Pembelajaran project, tapi project yang di mata pelajaran begitu ya? Boleh kan? Bisa di Atau oh, kasihan ya Petalis Bapak ini jari-jari. bilang muncul ini. Ini cari jaringan Ibu. Iya. Cari jaringan baru bisa masuk. Mm. Jadi masih di luar ruangan jadi carinya. Oke, baik lanjut Ibu Siti dan Ibu Hilde. Iya Bapak, ini kami berdua nih bilang mau pakai programnya ini yang menumbuhkan lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian Oke, tujuan akademik maupun non-akademiknya. siap, siap. Saya menyesuaikan Ibu. Nah, terus kira-kira kayaknya rancangan kegiatannya ini kayaknya pembelajaran yang berbasis proyek begitu. Ya, ya, ya. Itu bisa sesuai tidak ya? Aduh, Eh, kasihan. kalau berbasis pembelajarannya kah atau mungkin apa kegiatannya? Rancang, Halo? iya iya, kegiatan kan maksudnya, aduh, oh kegiatan nih. Oh, nanti maksudnya kegiatannya kita mau rancangnya kegiatan yang pembelajaran yang berbasis proyek nih. Hanya kegiatannya belum spesifik lagi nih. Ya, ya, maksudnya kita kegiatannya spesifik kegiatan misalnya kita proyek apa tadi proyeknya proyek apa mungkin kita. Tadi mungkin tadi yang sesuai dengan yang di penjelasan yang saya dengar Ya, itu uh-uh. yang apa spesifik lebih spesifik untuk ini apa kegiatannya. Oke. Kegiatan apa yang mau kita ini ya dia harus lebih spesifik. Oke. Eh Project apa ya kira-kira? Iya. Pak Tali sama Ibu Hilde Kalau ngajarnya di Di jenjang SMP, Ibu Hilde SMP, Pak Talis juga SMP. ya saya iya. juga SMP. Oh, saya yang SMA. Iya. Mungkin di Ibu Siti di SMA yang ada program yang bisa ini atau ada kegiatan yang bisa kita angkat Paling untuk kemarin jadi paling hanya literasi sama dengan Ibu dan Bapak yang kemarin sudah dibuat, ini yang belum ada nih. Baru kita mesti pikir lagi. oh iya 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 betul Eh, eh kegiatannya kalau kami yang Di kemarin yang saya eh, Ekobrik, arang dorong itu ya. itu kegiatan di SMP Negeri Pebulak itu, Pak. Kalau kami ini sekolah baru, jadi maklum. kami yang di itu yang kemarin saya apa kita diskusikan di grup apa yang diskusi itu diskusi mandiri kita itu yang apa yang tadi ekobrik kita kemarin sudah terus eh, kepramukaan di Belum. ada ya Pak? Pramuka, iya, tapi kegiatan spesifiknya nanti Spesifiknya apa kegiatan survival kegiatan kayak apa bertahan hidup begitu berarti hmm, ini berarti kemah atau hanya apa ya, lintas alam gitu kah?
Ya, lintas alam artinya survival yang apa? Bagaimana bisa anak bisa bertahan di satu situasi yang kritis untuk bisa bertahan hidup, mencari solusi Bisa. Itu lingkungannya berarti atau eh, atau mungkin ada pemikiran lain boleh boleh mungkin yang sesuai dengan ini. Ibu Hilda dan Ibu Siti. sebenarnya itu juga bagus lintas alam bisa berarti mereka harus punya keterampilan untuk bertahan hidup di situ. Iya. Di mana di situ juga siswa apa dilatih untuk bagaimana mengenal alam, siswa untuk dikenal untuk mengenal alam, terus untuk dibiasakan untuk membaca apa? Morse, baca Iya. Morse. Itu kalau itu satu program lagi ini apa? Mengukur apa? Gejala-gejala alam apa dia punya, membaca tanda apa? Tanda-tanda alam yang di apa? Di dalam hutan begitu. Gejala alam. Eh, boleh. Kalau sepakat itu berarti ini berarti kita ngadanya kegiatannya adalah survivor tapi nama kegiatan yang enak. Lintas alam. Tapi nanti harinya kapan lagi? Iya, itu lagi makanya. Ini kita lihat apa? Program spesifik yang kita mudah kerja terus karena deadline apa waktunya juga kita ya saya kita pikir Itu mungkin sudah. agak yang agak simpel supaya kita bisa selesaikan dalam Eh, apa 1 kali 24 jam ini. eh, bagaimana kalau begini kita membuat gerakannya itu literasi budaya daerah. Oh Mereka ya boleh. hanya menuliskan, meminta anak. Pokoknya kita tentukan dulu kelasnya nanti atau mau kelas jenjangnya mana. Maunya rencana kegiatannya adalah anak-anak itu mau membuat tulisan, boleh tentang budaya yang kita tentukan temanya. Kalau mau makanan, nah makanan semua. Begitu. Iya Kalau ya. mau rumah adat semua, tapi maksudnya daerah setempat. Iya ya, boleh itu. Oke. Ini tulisannya inilah tulisan dan Mungkin kalau bisa mereka Ibu foto ya dapat foto ya foto. ya kayaknya itu lebih simpel Ibu Siti. Ibu Hilde. Boleh, boleh. Tapi itu Nah, berarti lingkungannya yang sehingga mana yang mungkin cocok? lingkungannya yang cocok jangan juga buat kita Sosial kah? Interaksi sosial? Tidak juga Boleh juga kah atau tidak? sosial sosial emosional. Oh lingkungan belajar itu kan? Nah, kita Ada kan ada 7 tujuh. lingkungan, 7 lingkungan. Lingkungan mana yang cocok begitu? Ya betul, harus sesuai dengan lingkungan itu. Tadi kita Kan ada punya berapa? kegiatannya. Tadi kita punya jenis kegiatannya apa? Maunya kegiatannya tentang literasi budaya daerah. Ya, literasi Literasi. daerah. Mereka Itu boleh membuat tulisan begitu mungkin Ya, ya. tentang kebudayaan di daerah, tapi temanya ditentukan. Mau setiap minggu boleh, mau setiap bulan boleh, temanya ditentukan. Kalau makanan, ya makanan. makanan lokal. Nah, ya pokoknya di daerah itu. Ya, Dengan pakai itu. nama daerah lah, pasti ada nama bahasa daerah begitu punya nama. Ya, ya. Nah, Itu lebih diceritakan.
Bagus tuh Ibu Bu Siti. Diceritakan sedikit, kalau bisa dapat foto, ya foto. Atau gambar gitu. Tidak usah banyak-banyak tulisannya. Atau kalau mau mereka bercerita, ya biar bercerita saja. Ada gambar kalau macam kayak di sini, kalau misalnya kita budaya, misalnya Likurai, kita gambarnya ada gambar Likurai, terus gambar tentang Likurai, yang itu juga mempermudah. Kan mereka pasti bisa cari lah gambar. Kalau kayak makanan daerah kan juga bisa pasti mereka dapat makanan dari rumah, foto saja sendiri gitu kan. Anak-anak kayak ini punya foto. Atau mereka kalau tidak bisa dapat foto, biar mereka menceritakan saja ini makanan seperti ini, namanya seperti ini, terbuat dari ini, begitu saja. Ya, bisa. Jadi cocoknya di lingkungan yang mana ini? Coba Kakak Hilde, saya punya di laptop tidak bisa buka depo LMS-nya saya. Lingkungannya itu ada 7 lingkungan. Lingkungan yang pertama yang menumbuhkan pola pikir positif dan merasa emosi yang positif. Yang kedua, keterampilan berinteraksi sosial secara positif. Yang ketiga, melatih keterampilan yang dibutuhkan murid. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid. Itu kayaknya bisa masuk Kakak Ibu Guru. Iya, kayaknya boleh lah. Kan keterampilan dalam berliterasi. Iya, berliterasi. Itu mungkin masuk di kayak lingkungan yang ketiga itu. Atau Kakak baca lanjutnya dulu? Masuk di situ, kayaknya masuk di situ karena di situ kan bisa masuk untuk akademik pun boleh, non akademik pun boleh itu. Ya, tapi saya sambung lagi ya. Yang keempat, lingkungan yang bisa menerima dan memahami kekuatan diri atau sesama dan kekuatan diri, kekuatan sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitar. Menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitar. Oke, lanjut dulu Kakak. Yang kelima? Yang kelima, lingkungan yang dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi. Keenam, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses. Ini lingkungan yang terlibat aktif nih. Iya. Kemudian yang ketujuh, menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh. Kalau menurut saya 3 dengan 6 itu yang ini sih, tapi lebih beratnya ketiga. Oke, saya juga 3. Ibu Hilde? Sama 3. Oke, berarti kita lingkungannya. Sekarang jenis nama kegiatannya. Jenis Harus ada kegiatannya nama. Nama kegiatannya apa? Literasi budaya daerah. Libur saya kalau disingkat. Ya? Saya mau singkat libur. Oke, keren itu. Keren. Boleh. Literasi budaya. Apa ini? Tapi R nih. budaya daerah. Oh, Jadi, mantap. Singkatnya programnya adalah libur. Libur. Iya. Boleh, mantap, keren. Oke. Tapi sekarang berarti kita harus menentukan lagi. Apa lagi? Sesuai dengan tadi. Saya tidak screenshot yang apa, bagaimana. Apa tuh isinya apa Ibu Hilde screenshot kah? Saya ada screenshot di sini tadi. Tadi. Oh iya, kayaknya. Apa itu judul? Judul, lingkungan mana yang kita pakai, terus target kelas. Oke. Target kelas. Ini masuk di tidak ekstra lah. Kayaknya kokuler kok atau bagaimana? Saya bingung antara kokuler dengan ekstra.
Kurik, dia termasuk kurikuler kayaknya. Kokurikuler atau intra? Kalau intra pelajaran kan? Iya ya. Tinggal berarti kokurikuler. Iya iya iya. Oke. Kokurikuler. Dia kan pengembangan bakat, dia termasuk pengembangan bakat minat kah atau dia masuk dalam? Kalau bakat minat berarti dia masuk dalam ekstrakurikuler. Hmm. Kalau Kalau kokurikuler bagaimana ya, Kak? kurikuler yang kayak kemarin program-program P5 itu masuk dalam Oh, eh, kurikuler itu memang jelas tuh. ya ya ya. Tapi dilakukan di luar jam pelajaran. Itu berde ekstra toh. Iya ya. Yang ini nih mau kita buat kapan dulu begitu? Eh, pertama di tingkatan kelas dulu. Oke, tingkatan kelas. Ya, kelas 7 kah kelas 8. Bapak boleh. Mungkin yang berkaitan dengan P5 budaya ini. budaya. Ini juga dia berkaitan dengan tidak maksudnya. P5 Boleh, di Pen. temanya Ya. yang kearifan lokal itu. Jadi mau dipakai Oh di ya jenjang ya. kelas berapa? Berarti Kalau kita di SMP, kami di kelas sini kelas 7 8 itu sudah kurikulum merdeka. kelas 8 bisa. Kita boleh memilih salah satu kelas atau semua jenjang juga boleh. Katanya tadi. Boleh. 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 Yang penting pengaturannya Berarti nanti. anggap saja. Ya. Anggap saja terjadi di satu komunitas. Oh, berarti semua kelas. Ya. Terus Kita mulai programnya memikirkan. dia masuk di kokurikuler. Kokurikuler, iya boleh. Ya. Dia masuknya di kokurikuler. Kira-kira kita rancang nih mau dibuatnya kapan, jamnya spesifiknya begitu supaya kita ada gambaran bahwa menekankan bahwa dia ini kokurikuler bukan ekstra. Iya. Kurikuler biasa kalau kita kan sesuaikan jam saja. Misalnya di hari Jumat, di hari Sabtu itu kan pengembangan diri. Kalau hari Sabtu, hari Jumat itu kan P5 untuk kurikulum merdeka di SMP itu. Jadi kita bisa pakai hari-hari itu kah atau? Boleh. Pak tadi kita sepakat kita memakai satu hari saja dalam seminggu. Ya, Iya. satu hari saja dalam seminggu sehingga kita bisa pilih satu tingkatan atau bila semua juga mungkin setiap tingkatan itu dibatasi mungkin jamnya. Itu. 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran. Karena pengembangan diri itu biasa fullnya 1 hari. Karena temanya kan satu tema saja dalam satu semester itu. Iya. Oke, baik lanjut. Dan hari apa kita tentukannya? Ini hari Sabtu atau hari Jumat? Hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Oke. Iya. Itu bisa mungkin Ibu Hilda langsung atau Ibu Siti bisa langsung diberikan satu catatan begitu di laptop. Ini ada di sementara dicatat juga. Nanti kita tulis lagi. Di hari Sabtu dengan lama waktu durasinya adalah 1 jam pelajaran.
1 JP. 1 JP SMP 1 ini JP. 40 ya? 30 kah? 40. 40? 40. Oh, Ya. Kami 40, Bu. iya. Sehingga dia kalau 7 jam, 8 jamnya, 1 hari itu bisa selesailah untuk semua jenjang. Oke. Dan juga ada timnya, tim P5 tim. Oke. Kemudian langkah berikutnya lagi. Oh, ringkasan umum kegiatan atau program. Ya, Kayak dong kasih contoh, kayak tadi kan ada kegiatan membaca. Kegiatan membaca dilaksanakan pada jam istirahat atau jam-jam lain yang disepakati bersama dengan murid dan guru. Ini contoh, saya yang membaca contoh. Iya. Berarti kita langsung saja buat sesuai dengan itu bahwa kita punya Heeh. literasi budaya dilaksanakan, mungkin kasih gambaran singkatnya, gambaran Tapi kegiatannya, tujuan terus dulu. kapan, siapa yang... Kalau gitu kita ke tujuan. Oh ya betul. Tujuan kegiatan ini adalah mengembangkan kecintaan terhadap budaya kah? Ya. Kecintaan atau pengetahuan ya? Coba dulu. Mengembangkan rasa kecintaan bisa juga itu. terhadap budaya daerah. Terus satu tujuan Saka? Satu saja. Oh, Untuk ini melestarikan budaya bisa dan mengembangkan kecintaan, melestarikan budaya. melestarikan budaya sebagai wujud apa? Oke, memunculkan budaya daerah. Tapi ini kan kita mau mengembangkan ini lingkungan yang mengembangkan keterampilan murid ya. Iya. Keterampilan apa yang kita kembangkan? Keterampilan yang mau dikembangkan itu adalah itu banyak apa kemampuan dalam memahami apa dan sikap terhadap budaya, memahami budaya sendiri dan sikap budaya sebagai warisan kebudayaan nasional. Memahami atau begini saja, kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Dan bersikap sebagai identitas bangsa. Sebagai identitas bangsa. Oke. Memahami dan bersikap terhadap budaya daerah sebagai identitas bangsa, begitukah? Ya. Jadi sempurnakan begitu, Kakak. Oke. Habis tujuan, nama kegiatan, dia termasuk kokurikuler, tujuan sudah. Ringkasan kegiatan. Kegiatannya tadi dilaksanakan di hari Sabtu selama 1 jam pelajaran. Ya. Yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Ya. Kurang lebih. Sekarang kita ambil semua jenjang, toh? Ya. Ya. Semua jenjang. Semua jenjang berarti hari Sabtu diikuti seluruh peserta didik, di mana kita minta mereka buat apa nih? Tulisan kah? Atau menceritakan saja?
eh, apa mungkin di masyarakat ini kan kita untuk budaya kan kebanyakan kita di NTT ini kan kebanyakan budaya lisan sehingga kita tidak Heeh. punya warisan satu gambaran budaya yang tertulis sehingga Jadi kita mungkin eh, mereka menuliskan apa memberikan apa gambaran terhadap yang mau ya ke jadi apa mereka menuliskan nih dan ya tulisannya itu yang kita kumpulkan. ya Ah, mungkin kita berikan temanya bahwa ini kali tugasnya mhm, oke. mendeskripsikan kebudayaan apa maksudnya budaya kita di Alor budaya apa yang misalnya ini. Budaya tentang Hmm. misalnya temanya tentang rumah adat, nah rumah adat begitu kah? Ya, rumah adat Dan begitu. suku Terus per yang berikutnya suku-sukunya nih kesenian, mereka jelaskan. ya seni apa yang Oke, ini. ya. Siswa menuliskan budaya budaya daerah setempat Ya, berdasarkan berdasarkan tema ya yang diberikan. diberikan. Oke. Dilakukan setiap 1 minggu sekali. Yang sekali, Mereka lakukan di kelas saja begitu ya? ya di kelas Oke, dilakukan di kelas. Di kelas masing-masing dengan dipantau, oleh guru. oke, guru yang bertugas gitu. Ya, Khusus kah mungkin untuk itu? Ibu Hile bagaimana? Dipantau oleh tim khusus kah mungkin? Oke, tim yang dibentuk. Tim. Hmm. Temanya ini nanti kita rembukan dengan murid begitu ya? ya. Ya. Oke, Jadi sesuai temanya dengan kalau begitu supaya kepemimpinan muridnya nampak, sehingga untuk judulnya itu mungkin kita sepakat bersama hanya iya. sesuai dengan apa minat. Misalnya ada yang mau ke budaya seni atau ada yang ke rumah adat, mungkin tergantung dari ada yang mungkin Jadi nanti ya, tema yang bukan ya, berarti bukan tema yang disepakati tadi, berarti tema yang tema yang dengan tema yang apa ya? Yang sudah dengan dibahas tema yang yang disepakati disepakati. oleh guru dan murid. Oke. Ya, Temanya itu nanti terserah nanti gitu toh. ya, Setelah ya, disepakati dulu nanti. Pokoknya inti kata-katanya seperti itu nanti kita bahasakan lagi. ya. Oke, kita sudah punya gambarannya. Lalu mengapa kita memilih kegiatan ini? Kalau menurut saya coba ini saja Ya, kita sampaikan nanti ini. Kalau menurut saya mungkin tema ini kita pilih untuk tadi kan ada menulis toh. ya. Mungkin yang pertama mungkin mengoptimalkan kinerja otak karena Oke. sering digunakan untuk kegiatan menulis. Jadi mungkin mengoptimalkan kinerja otak kan mungkin sebentar bisa ditulis dulu mungkin baru kita lihat Ya, bersama mungkin saya tulis nih mengoptimalkan nah, kerja otak. karena sering digunakan untuk menulis. Ya. Untuk menulis. Ya. Terus siswa mungkin memperluas wawasan dan informasi terkait apa budaya daerah. Ya. Mungkin siswa mempunyai wawasan yang luas. Memperluas Wawasan dan memperoleh informasi baru tentang budaya daerah. informasi baru tentang Budaya daerah. Oke. Terus mungkin Kita memilih ini karena memang
tulisan-tulisan tentang budaya setempat itu kayaknya kurang begitu ya. Iya, Jadi ya dengan alasannya adanya contohnya tulisan bahwa seperti kita ini, kita bisa dapat selain informasi tentang budaya daerah yang ada di sini. iya ya. Oke. Terus mungkin ini dari saya yang ketiga, mungkin kita juga mungkin dengan dia akan menulis sesuatu pasti dia akan mencari tahu. Oh Mencari iya, tahu jadi iya. keterampilan sebenarnya keterampilan sosialnya mereka juga jadinya Iya, tumbuh dengan sendirinya kan? ya, karena dia Karena mereka harus berinteraksi. Oke. berinteraksi dengan untuk bagaimana mencari informasi. Oke. Mungkin dia rasa diri badi orang tuanya kurang, mungkin dia bisa bangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Berkolaborasi. Oh ya, berkolaborasi. Ya, itu. Berkolaborasi. Dan setelah itu kita bisa lihat kembali kira-kira mana yang kita pas dapat pikir kita sampaikan tulis dulu supaya terus Oke. Baca ulang lagi ya, Pak? ya Baca ulang lagi tadi. Alasan Ya. memilih untuk menumbuhkan lingkungan yang menumbuhkan keterampilan murid ini adalah pertama yaitu mengoptimalkan kerja otak karena menulis. Iya. Yang kedua, memperluas wawasan dan informasi baru tentang budaya daerah. Iya. Terus mengajarkan murid untuk berkolaborasi. Iya. Kayaknya itu 3 tadi. Maka saya yang optimal kerja otak di atas itu kayaknya boleh mengajarkan murid untuk meningkatkan keterampilan dalam menulis dan membaca. Oke, siap. Boleh. Boleh. Meningkatkan keterampilan murid dalam menulis dan membaca, begitu ya? Ya. Terus, tapi saya juga sepakat dengan yang nomor 2 tadi Pak Talis punya, memperluas wawasan dan informasi baru tentang budaya daerah setempat. Itu saya juga tetap sepakat. Oke, yang ketiga? Yang ketiga tadi juga mengajarkan murid untuk berkolaborasi. Ya, itu mungkin pas. Ya, jadi 3 dulu lah. Yang kakak, yang ini? Tadi itu saya berpikir bisa ditambahkan satu kah atau mungkin bisa mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi. Ya, mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi. Memahami informasi. Ya, boleh. Ya, ini dasar keterampilan juga. Ya, untuk kemampuan bagaimana dia ketika orang tua menceritakan dia mampu mengasah kemampuan untuk menangkap apa yang disampaikan oleh mungkin orang tua atau mungkin dari orang-orang yang dia jadikan narasumber begitu. Narasumber, ya, maksudnya begitu kakak. Oke, pokoknya informasi yang diterima. Iya. Kemudian langkah berikutnya adalah buatlah diagram Y. Diagram Y ini ditandai sebagai bagian dari diagram yang ada suara, ada pilihan dan kepemilikan. Kepemilikan. Iya.
Di setiap Itu bagian dituliskan bagaimana strategi yang Bapak Ibu pilih untuk mendorong suara, pilihan, atau kepemilikan murid terkait program kita. ya mungkin Mbak itu apa yang tadi alasan itu yang mungkin kita mana yang masuk di apa? Atau kita lihat kembali yang kemarin kita didiskusi LMS yang Suara itu kita tunggu ya, suara, kepemilikan dengan pilihan. Kita lihat dulu ya. Saya lihat lagi dulu. Suara tuh kayak yang bagaimana ya? laptop tidak bisa ini apa jaringan dia tidak bisa apa. Iya, kita lihat. Makanya saya ada buka Ibu di lihat lagi dulu di bagian yang suara tuh bagaimana. mungkin buat referensinya dulu. Iya. Halo Bapak Ibu, Iya, Saya- Halo, Bapak. siang Bapak. adakah yang perlu dikomunikasikan terkait tugasnya? Aman? Baik Bapak, mungkin dari Aman, Bapak. Pak Vitalis kayaknya mau tanya. ya. Ayo Kak Fit. Ya, Bapak ini yang terkait dengan program itu Bapak ini apa kita mau pengelompokan yang mana yang program yang apa? Ada kurikuler, terus ada intrakurikuler, terus ini sini kami pilih programnya Bapak ini literasi budaya. Itu dia masuk dalam apa Bapak? Dia masuk dalam kokurikuler karena di P5 itu ada apa? Ada tema yang kearifan lokal Bapak. Itu kita bisa katakan Bapak seperti itu Bapak. Oke. Jadi gini, jadi Bapak Ibu kalau sudah menentukan programnya, nanti Bapak Ibu jadi hubungkan apakah program yang akan dilakukan nanti itu terkait kegiatan intra, ekstra atau kokurikulernya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Ya, baik, Bapak. dan apakah program itu masuk di bagian mana. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa, apakah program itu nanti menyasar karakteristik lingkungan yang bagaimana, gitu ya. Jadi kan ini ada 7 ya, di modul ini kita Bapak Ibu belajar tentang 7 karakteristik lingkungan ya, yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dengan program yang akan Bapak Ibu buat ini, Bapak Ibu ini dia terhubung ke lingkungan yang mana. Ya, baik. Jadi itu ya, itu juga perlu karena ini harus ditampakkan karakteristik lingkungan yang mana yang akan ditumbuh kembangkan ini ya terkait kepemimpinan murid. Yang berikut jangan lupa Bapak Ibu harus menjawab apa, bagaimana dan mengapa, begitu kan? Ya, ya, Bapak. Kalau di apa Bapak Ibu jangan lupa menuliskan deskripsinya ya, deskripsinya judulnya apa ya. Kemudian jangan lupa tujuannya. Jadi berikan sedikit penjelasan program ini, program bagaimana sih sebenarnya, kemudian tujuannya untuk apa. Nah, gitu Pak Fit ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Dan yang bagian bagaimana ini juga jangan lupa bagaimana itu berarti aktivitas yang akan dilakukan. Ada tindakan penyelidikan kalau kita kaitkan dengan misalnya di Bagja dan sebagainya. Jadi bagaimana tindakan penyelidikannya, bagaimana aktivitas pelaksanaan kegiatannya nanti dibuat seperti apa sih? Sehingganya di sini Bapak Ibu bagaimana ini akan harus ditampakkan choice, voice dan ownership. Nah di sini akan tampak itu ya. Bagaimana Bapak Ibu contohnya akan melakukan diskusi, di situ berarti kan nanti ada choice, voice dan sebagainya. Ya. Nah yang berikut Bapak Ibu juga di bagian mengapa Bapak Ibu akan menuliskan alasannya. Ya. Alasannya mengapa sih Bapak Ibu? Jadi alasannya mengapa Bapak Ibu
memilih program ini. Ya. Nah, yang berikut Bapak Ibu, nah jangan lupa ya, setelah itu Bapak Ibu jadi apa, nah, kemudian bagaimana dan mengapa, Bapak Ibu kemudian menuliskannya strategi-strategi itu di diagram Y ya, diagram Y itu Bapak Ibu. Strategi pelaksanaan choice, voice, ownership itu seperti apa akan muncul di sini. Ya Pak. Oke, aman ya? Oke, baik Bapak, aman. Oke, terima kasih. Ya. Halo. Ya Pak. Nah, berarti kita sudah masuk ke diagram Y. Diagramnya ya Bapak. Iya, iya, iya. Tadi di atas itu kayaknya sudah menyasar sedikit-sedikit kayaknya. Sesuai dengan tadi mungkin apa pasir tadi. Halo. Iya Pak Vitalis. Tadi apa diagram Y itu? Iya iya ini Apapun. ada. Sebentar sambil lihat. Oh ya sebentar, oke. Lanjut. Semangat. Semangat. Di sini saya tidak bisa lihat jaringan LMS belum bisa. Hari ini jaringannya parah. Vitalis kita coba tentukan ini nih nanti tuh dikerjakan secara individu. Ya. Kerjakan secara individu. Atau kita bahas dulu dengan anak apakah harus individu atau kelompok begitu? Ya dibahas nanti pada saat apa pembahasan itu, kesepakatan itu yang mau di dalam bentuk kelompok atau dalam bentuk apa individu. Itu yang nanti masuk di suara atau begitu atau pilihan begitu Terus hasil yang didokumentasikannya inilah yang dalam bentuk tulisan atau kan mereka mencari tahu. Ya. Mencari tahu budaya setempat itu, kemudian hasilnya itu apakah dalam bentuk tulisan atau tulisan ataupun bukan tulisan, atau mewajibkan mereka mungkin harus dalam bentuk apa dia
gambar terus mungkin dia berikan kayak narasi singkat begitu. Nah, ini Itu kita juga bisa toh? diskusikan juga kan? Ya, Ini juga kita diskusikan juga dengan anak. ya. Oke, oke. Apa boleh anaknya itu hanya menceritakan ulang? Boleh. Oke. Mungkin setelah dia menulis, dia mungkin apa menceritakan. Maksudnya supaya kita mau pilih ini di bagian suara pilihan kepemilikan dorang ini, kita masukkan strateginya nah. Mereka mencari tahu ini sebelum di hari Sabtu. Ya, Oke. mungkin kan dia kita dalam setiap minggu. Jadi mungkin ini minggu mereka hanya cukup menulis. Hmm. Terus minggu berikutnya mungkin mereka bisa membacakan terus yang berikutnya mungkin mereka bisa menceritakan. Oke. Sekarang kita mulainya begini. Voice choice-nya berarti langkah pertama mungkin di bagian suara itu kita adalah berdiskusi dengan Ya, siswa mengenai perencanaan kegiatan seperti ini. Masih rencananya. ya. Yang pertama Gambaran garis. merencanakan bersama siswa. Oke. Itu berarti kita masuk di suara siswa ya kayaknya. Oh, Ya, ya. Suara. merencanakan bersama siswa tentang Apa yang pelaksanaan bagaimana pelaksanaan program. Oke. Tentang program apa yang akan Dalam hal tema, dalam hal Ya. bentuk hasil nanti atau itu pilihan kah? Tapi kita masih ini diskusi Ya. dulu. Diskusi dulu nanti kakak. Yang kakak pikir dapat itu tulis dulu. Setelah itu baru kita lihat kembali kakak ibu. Iya. Kita masih merencanakan bersama siswa bertukar pendapat dengan siswa ini merencanakan ini bertukar pendapat. Dengan siswa dalam hal perencanaan program, mau tema yang dipakai, mau cara pencarian apa ya, informasinya, kelompok atau tidak, itu kita diskusikan dulu. Terus kakak tadi setelah mendiskusikan, setelah itu menentukan bersama siswa menentukan. Oke. Jadi menentukan tema sepakati dulu tema apa yang mau laksanakan, terus setelah sepakati temanya lalu dikerjakannya bagaimana, secara individu atau secara kelompok. Di tema cara bersama siswa, guru bersama siswa menyepakati juga. Ya, menyepakati cara pengerjaannya. Kelompok
atau individu. Ya. Menyepakati juga tentang kita juga harus sepakat tentang apa ya? Hasil tuh apa ya? Apa hasil ya? Tentang apa? Kakak Ibu? Ibu Hilde, Ya, Kakak Ibu bisa Kita rencana habis kita sepakat tema, ini. sepakat ini juga dengan anak-anak, sepakat cara mengerjaannya kelompok atau individu, menyepakati juga dengan anak-anak tentang bentuk 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 penyajiannya nanti kah? Ya, Itu bentuk apa cara penyajian. kerja? Apa petunjuk? Apa? Sama-sama menentukan petunjuk kerja kah? Maksudnya kita ini sepakati dengan anak tuh mau dalam bentuk tulisan kah atau mereka mau video kah ataukah mereka mau langsung omong begitu tuh itu. mungkin cari informasi begitu Kak dari ini Ya, masyarakat Kak bagaimana Kak? bisa juga mencari informasi. Oke, berarti pilihannya itu bisa masuk di pilihan membebaskan anak untuk Ya, mencari informasi dengan caranya masing-masing. Begitu kah? mencari. Dia masih masuk di suara kah atau sudah masuk di Kayaknya sudah pilihan. voice? Saya Ya, di bagian pilihan. oh ya ya. Tidak, ditulis saja nanti sama kakak ibu kita Ya, masukkan saja di situ. Sehingga sebentar kalau ini kayaknya cocoknya di Ya. ini. Oh, ini cocoknya di ini Membebaskan begitu. anak dalam membebaskan anak dalam mencari informasi tentang budaya daerah. Apalagi ya? Dan siswa atau ini? Iya. Tadi Pokoknya menceritakan sudah ya? ceritakan apa, Bapak? Kalau mengenali Mencari mungkin siswa setelah bisa itu ini. mengenali bisa juga. Mengenali dan memahami berbagai nilai, ke norma adat istiadat, mungkin cara pikir antar berbeda budaya begitu mungkin kayak dia berkaitan dengan apa ya? Ini kan strategi kegiatan yang kita laksanakan yang berhubungan dengan suara, pilihan, dan Oh ya, berarti itu kayaknya masuk ke tadi ke akalan ini yang tadi saya pikirkan itu kayaknya dia tidak bisa nyambungnya di situ. Kayaknya dia kayak alasan atau mungkin kayak tujuan itu yang bisa nyasarnya ke sana. Kalau untuk yang suara ini kayak tidak bisa. Kalau itu dia masuknya di apa? Pilihan. Mengenali itu. Ya. Oke.
Jadi masuk ke pilihan sudah. Kita ke Nomor pilihan 2. lagi. Oke. Ya. Halo. Iya, Pak. Ini jam selewat. Jangan kau harus kembali. Ada tulis. 15.35 kembali. Ini 38. Coba lihat dulu. Jangan kau orang ada kembali ya. Tunggu saya coba cek. Aku nanti kalau ada Iya, kita lanjut saja. Belum lah. Saya lihat dong baru masih 4 orang nih. Kayaknya belum kembali. kelompok 3 tuh selalu ke ini apa? Born. Belum kembali. Pilihan sudahkah masuk deh? Iya. Halo. Ya, Pak. Kita masuk di pilihan. Berarti kalau seandainya kita diminta untuk gabung, berarti kita jam berapa lanjut lagi? Supaya kita selesai. Ya, tulis saja di chat WA juga baik tuh, Kakak. Ya. Takutnya ini jaringan tidak bagus. Karena saya besok juga Ibu Siti, Ya, besok saya juga masih supervisi. Kepala sekolah masih supervisi saya ini. semangat atau apa? Siap materi. Siap. Kepemilikan, saya sudah tidak ingat lagi. Pilihan dengan kepemilikan Kepemilikan ya. Tugas ini buat pusing sedikit. Di sini yang kita agak pusing. Pilihan ini mungkin murid diberi ini kah, atau kesempatan untuk membuat kelompok kah, atau bagaimana mengerjakan ini. Kalau Hmm. bisa pilihan itu mungkin pilihannya ada yang mungkin siswa diberikan pilihan untuk mengerjakan dalam bentuk mungkin narasi, dalam bentuk Oke, diberikan gitu. pilihan mengerjakan dalam bentuk narasi, video, gitu kah? Iya. Atau dalam bentuk video. Narasi, gambar.
Iya, dan sebagainya. iya. Kemudian kepemilikan saja, langsung. Hmm, Kita gabung kembali kah? Atau sebelum gabung? Lanjut yang ketiga ini dulu, setelah itu baru kita gabung Kak, atau bagaimana? ya mereka Oke, sudah oke. gabung, tapi kita tambah satu dulu. Kepemilikan Iya. ini saja sudah. Kepemilikan itu dulu. Kepemilikannya gimana materi? Coba. Mereka bertanggung jawab untuk bagaimana? Iya, kepemilikan adalah memberikan murid untuk iya Allah, Beb, itu Rasa bertanggung Rasa memiliki. Rasa tanggung jawab. di sini nih WA di sini nih. Ini WA terus begini kan. Rasa memiliki budaya. Saya mau presentasi jadi masa tadi sepotong anak. Jadi ya. Oke, kepemilikan ini tanggung jawab dalam pengerjaan ya. Oke, siap. Kayaknya itu saja dulu. Kita Gabung kembali dulu 13:45 ini. ya kita bergabung lagi. Ini terlambat 15 menit. Oke, baik. Begitu saja, kita nanti WA kembali. Iya. Setelah tutup. Jadi Oke, bergabung. selamat sore. Kita gabung kembali sudah. Selamat sore.